Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, Selasa 21 April 2020, pertemuan perdana kita dalam kegiatan KKGS Camp Kreatif Guru SMK Indonesia. Jadi hari ini adalah pertemuan perdana kita. Setelah tadi pagi jam 9 itu adalah sesi pembukaan oleh Direktur Pak Bagong selaku Direktur Vokasi Pendidikan SMK. Selawat serta salam yang selalu kita sambungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang insya Allah melakukan syafaatnya di kiamat. Selamat bergabung para peserta kegiatan KKGS 2020. Ini adalah materinya, kita judulnya adalah tentang produksi baju APD. Jadi alhamdulillah kami ucapkan kepada pihak-pihak yang sudah mempercayakan kegiatan ini, walaupun kami percaya bahwa masih banyak teman-teman guru-guru lain yang lebih berkompeten terhadap fashion, terutama terkait dengan yang kaitannya dengan fashion. Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan ini kami selaku dari tim SMK Negeri 3 Metro dipercaya oleh Direktorat untuk sebagai sekolah pengampu kegiatan ini. Terima kasih. Jadi saya perkenalkan dulu. Jadi di sebelah kanan saya yang tengah ini ada, saya perkenalkan dulu, nama saya Bapak Pelanika Iqbal Sayala. Kebetulan saya sebagai moderator untuk sesi kita selama kegiatan KKGS ini. Sebelah kanan saya adalah Ibu Esti selaku Waalaikumsalam. Bu Esti adalah narasumber, gitu ya, salah satu narasumber dan juga nanti akan menjadi juri dari kegiatan ini. Sebelah kanan Bu Esti yang berujung coklat itu adalah Ibu Melia Nasari, tim pengajar dari jurusan Tata Busana di SMK Negeri 3. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah Esti, silakan menyapa kembali para peserta dan Bu Meli. Selamat datang, selamat bergabung di Camp Kreatif KKGS 2020. Ya, baik. Sekarang kami akan share bagian tentang video apa itu tentang penjelasan umum tentang kegiatan.
SMKN 3 Metro sukseskan program SMK Bangun Desa. Bakti SMK untuk negeri. SMKN 3 Metro tanggap COVID-19. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suliati, Kepala SMK Negeri 3 Metro Provinsi Lampung. Di era pandemi COVID-19 ini, baju hazmat yang sangat diperlukan oleh tugas medis yang berada di garda terdepan cukup langka. Dan SMK Negeri 3 Metro berusaha membantu dengan memproduksi APD baju hazmat ini. Semoga bermanfaat, kita semua sehat. SMK bisa, SMK memberikan solusi. Ya, terima kasih. Itu adalah video profil tentang sekolah kita tentang tanggap COVID-19 terkait dengan kami sudah mencoba untuk berkontribusi terhadap kondisi saat ini. Di antaranya adalah pembuatan baju hazmat yang dipelopori, yang digawangi oleh tim guru-guru dari jurusan tata busana bersama dengan murid kami yang ikut membantu dalam pembuatan ini. Kebetulan prosesnya juga melalui supervisi dari Kepala Puskesmas di Kelurahan Iring Mulia. Baik, kepada Bu Desi, kita lanjutkan adalah tentang penjelasan program ini kepada Desi selaku narasumber. Silakan terkait dengan program kegiatan KKGS. Terima kasih. Silakan Desi. Ya, terima kasih pada moderator Pak Velanika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Bu. Ya, Bu. Ya, yang terhormat Bapak Ibu Guru Tata Busana se-Nusantara. Salam kenal dari saya, Esti Rahayu, Ketua Program Keahlian Tata Busana SMK Negeri 3 Metro. Mari kita saling berbagi, saling melengkapi kompetensi keahlian kita, sehingga kita bisa maju bersama, sukses bersama menuju SMK bisa. Ya, berikut saya akan menyampaikan kegiatan secara umum pembelajaran kita selama 8 kali pertemuan di Camp Kreatif Guru SMK Indonesia KKGS 2020. Topik pembelajaran kita adalah memproduksi baju APD bagi tim medis. Ya, selanjutnya sebagai data koordinator utama,
oleh Bu Suindriati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Metro. Dan sebagai data host dan co-host untuk pihak SMK Pengampu SMK Negeri 3 Metro dengan Bapak Velanika Iguan Sayala ST dan Bapak Arif Sulistyo ST. Dari pihak P4TK Bisnis dan Pariwisata Sawangan bersama dengan Ibu Sri Prihati SPD MM selaku Ketua Departemen Busana dan Dr. Randa Catri Sumaryati MM selaku Widyaswara Ahli Utama. Kemudian selanjutnya dari pihak industri Budi bersama PT Sritek TBK Solo dan Pusat Pelatihan Garmen Bandung. Dan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Metro. Sebagai pengantar, ya, jadi penanganan COVID-19 ini membutuhkan APD sesuai standar. Tenaga medis minim APD. SMK memberikan solusi, ayo rame-rame buat APD baju hazmat. Mari kita sama-sama belajar agar peran kita tidak menjadi sia-sia. Selanjutnya, tujuan pelatihan ini, ya, kita pertama menganalisis desain APD, baju hazmat. Kedua, menguraikan standar pembuatan APD baju hazmat. Yang ketiga, membuat pola baju hazmat. Yang keempat, menentukan bahan dan material untuk pembuatan baju hazmatnya. Yang kelima, membuat APD baju hazmat sesuai prosedur. Selanjutnya, tentang materi pelatihan, ini penjelasan umum ya, yang pada hari ini kita laksanakan. Penjelasan umum kegiatan dan proses pembuatan pola masker dan menjahit masker. Yang kedua, mengenal alat pelindung diri berstandar medis dan pemakai baju hazmat pada penanganan COVID-19. Yang ketiga, pembuatan pola dasar baju, berikut badan, tangan, dan lutnya. Keempat, pembuatan pola celana dan pembuatan pola baju APD. Yang kelima, quality control dan sterilisasi dan packing. Yang keenam adalah proses pembuatan baju, ya, berikut meletakkan pola dan memotong bahan. Yang ketujuh, proses menjahit baju APD. Dan yang terakhir, proses pembuatan pola sepatu dan penjahitan sepatu. Berikutnya adalah output kegiatan. Ya, di sini ada 3, APD baju hazmat dan kelengkapan maskernya. Yang kedua, membuat video proses pembuatan baju APD, baju hazmat. Yang ketiga, membuat laporan kegiatan. Selanjutnya, jadwal pelatihan. Total pembelajaran kita nantinya adalah 8 jam. Masing-masing 2 kali pertemuan setiap minggunya, dan waktunya kurang lebihnya 60 menit. Sebagai instruktur pada pembelajaran kita, ini ada Bu Sri Prihati SPD MM dari P4TK Bisnis dan Pariwisata Sawangan dengan Bapak Insinyur Nathanael Suryadi dari Pusat Pelatihan Garmen Bandung, Bapak Sri Saptono Basuki MM dari PT Sritek, dan dari tim pengampu SMK Negeri 3 Metro saya sendiri, Esti Rahayu. Selanjutnya adalah target peserta. Target peserta ini adalah guru-guru SMK Tata Busana seluruh Indonesia. Persyaratan peserta itu guru-guru SMK Tata Busana yang memahami proses jahit dan berminat dalam pengembangan program pembuatan baju APD bagi tim medis dan mempunyai surat tugas dari pihak sekolahnya dan mengisi formulir pendaftaran online. Selanjutnya, peralatan yang disiapkan oleh peserta, ya, ada 11, diantaranya laptop dan mouse, software pembuatan pola dengan CAD, bisa diunduh di web yang sudah tertera di layar monitor, infocus, sound system, printer, menjahit APD, mesin jahit,
bahan, alat jahit, kelengkapan laporan, dan kelengkapan packingnya. Selanjutnya adalah peserta adalah guru-guru yang tergabung dalam satu tim atau satu kelompok, yang masing-masing kelompok bisa diikuti oleh 2 guru atau sampai 4 orang guru, dan direkomendasikan oleh kepala sekolah dan disertai surat tugas. Selanjutnya, detail singkat tugas akhir itu berkelompok 2 sampai 4 orang guru tata busana membuat APD baju hazmat dan kelengkapannya. Di sini yang dimaksud masker. Yang ketiga, membuat video proses pembuatan baju hazmat. Dan yang keempat, membuat laporan tentang cakupan materi yang terkait dalam pembuatan baju hazmat. Selanjutnya, rancangan jadwal pelatihan seperti yang sudah di-share sebelumnya di grup Telegram. Ya, jadi kita ada 8 sesi yang masing-masing waktunya itu di jam 9 sampai jam 10, kecuali hari ini. Selanjutnya, kriteria penilaian tugas akhir. Yang pertama, kriteria penilaian itu dasar, pengetahuan dasar tentang APD, standar dan proses pembuatan pola, dan proses produksi APD. Yang kedua, eksplorasi, yaitu menghitung kebutuhan bahan, total waktu per proses. Yang ketiga, potensi usaha dan pengembangan bisnisnya. Dan yang keempat, kemanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya, mekanisme pengumpulan proyek. Nantinya setiap guru peserta mengirimkan 1 set baju APD yang telah dibuat kepada panitia. Pengiriman dengan menggunakan kurir yang telah ditentukan oleh panitia. Dan setiap grup diminta untuk membuat video proses pembuatan baju APD, serta ringkasan materi dan laporan proses pengerjaan sebagai laporan akhirnya. Dikirim melalui email ke pengajar dan panitia. Penjelasan singkat saja tanpa gambar atau video. File laporan lengkap dan dapat dilihat di kriteria penilaian. Diawali dengan tampilan desain produksi dan penjelasan lainnya. Dilengkapi dengan video atau bahan presentasi yang dikirim bersama dengan proyek pada nomor 1. Selanjutnya, anggota Dewan Juri yang direkomendasikan. Yang pertama, dengan Ibu Dr. Randa Catri Sumaryati MM dari PM4TK Bisnis dan Pariwisata Sawangan, dengan Bapak Insinyur Nathanael Suryadi selaku Kepala Program Pelatihan dan Pengajar di Pusat Pelatihan Garmen Bandung, Expert Fashion Teknologi Indonesia di WorldSkill ASEAN, WorldSkill Asia, dan WorldSkill Internasional. Yang ketiga, dengan Bapak Sabtono Basuki MM dari HRD PT Sritek. Dan saya sendiri, Esti Rahayu, sebagai Ketua Program Tata Busana SMK Negeri 3 Metro. Serta Ibu Dwi Puspaningrum SPD dari Fashion Influencer. Kami menginformasikan tim pengampu SMK Negeri 3 Metro sudah mengawali membuat baju hazmat sebanyak 500 baju. Kemudian kami juga membuat baju lapis 1 atau baju operasi, kalau istilah kita yang familiarnya ya. Kemudian membuat masker dengan 3 lapis, membuat seragam olahraga SMK. Jika ada yang ingin memesannya, bisa melalui pemasaran Ibu Yati, nomor kontak sesuai yang di monitor. Demikian penjelasan petunjuk umum pembelajaran kita selama 8 kali pertemuan ke depan. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Selan. Ya, terima kasih Bu Esti sebagai narasumber kita. Jadi Bapak Ibu dan Ibu Bapak peserta, itu adalah gambaran umum kegiatan kita di KKGS 2020. Kita kan bidangnya tentang produksi baju APD. Jadi gambaran umumnya seperti itu. Nanti filenya bisa kita share ya? Ya, sudah ya. beberapa di. Oke. Nanti kita share ke dalam grup Telegram. Mungkin ada yang perlu direview
peserta bisa membaca lagi, ya, bisa membaca lagi terkait dengan kelangsungan produksi. Itu kan sudah ada jadwalnya, sudah ada tentang materi-materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah di tugas akhirnya ya Bu ya. Oke. Baik, demikian dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi nanti kita pending saja karena emang pertanyaan ini nanti mungkin sifatnya tentang program, lebih mengerucut bisa japri saja karena kita lebih mementingkan untuk materi saja, gitu ya. Oke, Besi sudah siap untuk materi pertama hari ini? Ya. Ya. Oke, materi pertama hari ini, sesi pertama adalah pembuatan masker ya, Besi ya. Oke. Waktu dan kesempatan ini silakan pada Besi, saya persilakan untuk pembuatan masker, pola masker dan menjahit masker. Silakan Besi. Ya, terima kasih pada moderator. Mengawali untuk pembelajaran kita pada sesi pertama ini, seperti yang sudah saya sharekan sebelumnya di link Telegram, itu sudah ada contoh pembuatan pola masker dari tim pengampu SMK Negeri 3 Metro dan ada yang dari Pak Nathan. Bisa untuk nanti sambil dilihat boleh, ya. Jadi pada materi pembuatan masker ini, ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Esti Rahayu, jabatan sebagai Ketua Program Tata Busana di SMK Negeri 3 Metro. Email saya seperti yang di layar monitor, bisa nanti kalau misalkan mau ada yang dipertanyakan boleh melewati email atau melalui kontak handphone. Berikutnya, seperti yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu Tata Busana se-Nusantara, jadi definisi masker ini adalah kain penutup hidung dan mulut sebagai pelindung diri atau APD yang biasa digunakan untuk keperluan perlindungan dari penularan penyakit infeksi saluran pernapasan. Masker ini memiliki jenis dan fungsinya masing-masing untuk melindungi diri dari bahaya terhirupnya debu, serpihan, dan material berbahaya lainnya. Berikutnya, ada 3 jenis masker untuk mengantisipasi virus corona yang disarankan kepada masyarakat. Yang pertama itu ada masker bedah, yang kedua masker N95, dan yang ketiga masker kain. Sebagai referensi, di sini ya, masker bedah adalah jenis masker yang sekali pakai. Masker bedah terdiri dari 3 lapisan yang memiliki fungsi yang berbeda, yaitu lapisan luar yang anti air, yang kedua lapisan tengahnya yang berfungsi sebagai filter kuman, dan yang ketiga lapisan dalam yang digunakan untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Selanjutnya adalah masker N95, masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah. Ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Dan yang akan kita pahami bersama di sini adalah masker kain, sesuai dengan yang dianjurkan Kementerian Kesehatan RI. Masker kain tetap dapat menghalau sebagai percikan air liur yang keluar saat berbicara, menghela napas ataupun batuk dan bersin. Ya. Dalam pembelajaran ini ya kita akan membuat pola masker dari kain, ya. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah mesin jahit, gunting, ya. Gunting ini terdiri dari gunting kertas, gunting kain, gunting benang, dan alat ukur, pola kertas, dan alat tulis. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang kita gunakan adalah kain katun, kain fliselin, kain furing hero, tali elastis, dan benang jahit. Nah, pola masker yang kami referensikan di sini adalah pola yang sebelumnya mungkin sudah banyak beredar di sosial media, Facebook. Ini jadi kami sebelumnya juga membuat beberapa model masker, ya.
Tapi yang banyak diminati di masyarakat metro khususnya adalah pola yang masker yang polanya seperti yang di layar monitor ini. Jadi yang pas di wajah dan langsung menutup mulut dan hidung. Seperti ini pola yang kami buat. Selanjutnya adalah menjahit masker dengan 3 lapis. Yang pertama itu menggunting bahan sesuai pola maskernya. Yang pertama itu bahan utamanya kita menggunakan kain katun. Yang kedua bahan lapisannya itu kain fliselin. Dan lapisan yang ketiganya adalah bahan furing atau kain hero. Selanjutnya adalah melekatkan fliselin pada kain katun dengan teknik pengepresan atau disetrika. Selanjutnya menjahit 2 bagian bahan utama kain katun dan furing. Masing-masing bagian lengkungnya digunting atau istilahnya dicekris ya. Selanjutnya adalah menyatukan atau menjahit bahan utama katun dengan furing. Dan yang terakhir, menjahit karet pada bagian sisi dan diselesaikan dengan dijahit keliling tepi maskernya. Berikut tutorial pembuatan masker, mungkin bisa sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Rahayu, guru SMK Negeri 3 Metro. Saya sebagai guru tata busana. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial pembuatan masker kain dengan 3 lapis. Yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan. Alat yang kita gunakan itu pertama mesin jahit, dibantu gunting dan alat setrika. Yang kedua, bahan yang kita gunakan itu kita menggunakan bahan katun, kemudian furingnya menggunakan kain hero, dan yang lapisan ketiganya menggunakan kain fliselin. Setelah menyiapkan alat dan bahan, yang berikutnya kita akan membuat pola masker. Yang ketiga itu proses cutting atau menggunting bahan maskernya. Di sini yang pertama yang akan kita gunting adalah kain katun, yang kedua kain fliselinnya sebagai lapisan dari kain katun, dan yang ketiga itu kain furingnya yaitu kain hero-nya. Pada proses keempat yaitu proses pengepresan atau menyetrika lapisan fliselin pada kain katun. Berikutnya adalah proses menjahit masker. Yang pertama itu menyatukan bahan utama yaitu bahan katunnya kita jahit. Setelah itu kita menjahit bahan furingnya. Setelah masing-masing dijahit itu pada bagian lengkungnya kita gunting atau bahasanya kita cekris. Setelah itu kita menyatukan bahan utama dengan bahan furingnya. Berikutnya yaitu menjahit karet pada bagian sisi dan dilanjutkan dengan dijahit keliling pada bagian tepi masker. Dan ini hasil jadinya ya, seperti ini. Kebetulan ini yang dijahit karetnya untuk yang diperuntukkan untuk yang menggunakan hijab. SMK bisa.
Ya, demikian tutorial pembuatan pola masker dan pembuatan masker dari kami tim pengampu SMK Negeri 3 Metro. Jadi sebagai tambahan masker yang dibuat itu yang setelah kita cobakan kemarin ya, untuk 1 meter kain katun dengan bidang kain 1 meter 15 itu bisa menghasilkan 25 sampai 28 masker. Itu sebagai tambahannya. Demikian materi pembuatan masker beserta polanya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Esi yang sudah menyampaikan materi tentang pembuatan masker ya. Kita ada pola masker dan proses pembuatannya. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu peserta, jadi sesi pertama ini pertemuan pertama kita awali dengan pembuatan masker. Videonya tadi sudah kita share di link YouTube-nya, sudah ada ya? Oke, nanti di dalam grup itu juga kan dalam Telegram sudah ada link URL dari video YouTube-nya. Ibu dan Bapak bisa menonton ya. Jadi mengenai proses pembuatannya, termasuk situ adalah polanya. Untuk materi juga nanti kita share ya dalam grup Telegram. Kita buka sesi tanya jawabnya. Oke, jadi kita akan buka sesi tanya jawab. Ibu Bapak kalau mau bertanya silakan pilih ikon tangan ini. Jadi kalau di HP ada gambar ikon tangan, lambaikan tangan lah ya. Ada lambaikan tangan, ikon tangan supaya nanti co-host kita bisa memilih dan menghidupkan mic-nya peserta. Jadi ini semua peserta mic-nya kita off-kan. Untuk yang peserta mau bertanya, silahkan lambaikan tangan, ikon lambaikan tangan itu di sebelah kanan, atau langsung chat saja. Chat ke host SMK N3 Metro, di statusnya itu kan yang cetak tebal, hitam, itu ada, bisa chat langsung atau chat ke everyone, itu bisa, atau all participant. Ya. Kita buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau perlu kita diskusikan dengan peserta ya Bu ya. Ya, kita silakan. Total peserta sudah ada 205, lumayan banyak nih yang datang, yang hadir pada sesi Webex ini ya. Jadi Vikon saat ini ada 205 peserta. Jangan lupa peserta juga tolong perhatikan link URL absensi ya. Itu ada daftar hadir tin URL ya, tinurl.com. Itu ada yang garis bawah biru, cetak biru. Itu adalah link absensinya ya. Oh, ada pertanyaan dari siapa itu Pak Tio? Dari Ibu Arifah. Oke. Ibu Arifah Loyani. Ini terkait dengan terkait dengan ukuran pola masker. Gimana? Oh iya iya. Oke. Jadi ada pertanyaan begini, kalau pesertanya dia adalah single factor sendirian ya, sendirian dari satu sekolah hanya sendirian, padahal kan di kita aturannya adalah 2-4 orang satu kelompok ya. Kayaknya kewenangannya koordinator ini ya, menjawab. Bagaimana ya kan? Kalau di aturan memang gitu ya. Mungkin ya ini sepemahaman saya kemarin ya.
membahas dengan koordinator pengampu SMK Negeri 3 Metro bersama juri. Itu maksudnya kan kalau untuk satu tim itu kan maksudnya tujuannya untuk tidak menyulitkan dari masing-masing peserta. Jadi kalau dikerjakan bersama tim itu lebih mudah dan lebih memudahkan, tujuannya untuk memudahkan. Tapi jika akan dilaksanakan sendiri, saya rasa mungkin bisa juga gitu. Mungkin nanti lebih akurat nanti akan kami teruskan kepada yang koordinator government ya. Nanti selaku Bu Indri nanti akan meneruskan untuk menjawabnya di grup Telegram mungkin ya Ibu. Ya. Oh, jadi itu Pak Dia, tolong nanti pertanyaannya chat itu bisa kita copy kan ya? Bisa kita copy, nanti biar ada yang penting kita highlight, kita save. Ini juga ada tanya, bolehkah bergabung dengan SMK lainnya ya? Itu salah satunya Bu. Oh gitu. Jadi misalkan ada 2 sampai 4 orang, tapi mereka berbeda sekolah, gitu. Bagaimana? Nanti kita tanyakan dulu ya. Iya. Asal berdekatan sih nggak masalah ya, karena memang harus. Ya, di satu provinsi atau satu kota mungkin ya. Ya nanti kita. Saya yang terdaftar ya Pak. Iya. Yang jelas begini. Untuk aturan bakunya adalah peserta tersebut sudah melakukan registrasi dan memiliki surat tugas untuk mengikuti kegiatan KKGS. Itu aturan. Jadi peserta tersebut sudah terdaftar melalui linknya kemarin dan sudah melampirkan surat tugasnya, gitu ya, Pia? Ya. Itu sudah dianggap peserta dan sah, gitu ya. Oh, ini Pak yang di PPT Pak. Oke, terkait dengan pembuatan masker, ini ada pertanyaan terkait ukurannya, ukuran pola maskernya. Mungkin presentasinya bisa ditampilkan Pak Tia. Yang pola masker yang polanya Pak ya. Ya, iya Pak, pola masker yang terakhir, polanya aja. Nah itu. Nah di Ya, jadi polanya seperti ini Ibu, panjangnya 13 cm, tingginya 13,5 cm. Yang pertama untuk menentukan bagian hidungnya, itu untuk tengah muka, itu masuk 1,5 cm, dan yang pada bagian bawah itu 3,5 cm. Kemudian untuk bagian sisi muka, tengah muka itu 3,5 turun 3,5 cm, dan yang bawah itu 8,5 cm. Kemudian bisa dibentuk ya. Pertama kita garis lurus dulu, baru kemudian bisa kita bentuk fleksibel. Nah, yang untuk belakangnya itu turun 3 cm bagian atas, dan yang bagian bawah sama 3 cm. Ya, dan kita tarik dan bentuk garis secara fleksibel. Seperti itu. Saya rasa Ibu Bapak semua mungkin sudah bisa dan pernah membuatnya. Ini sangat mudah untuk kita membuatnya. Untuk pola bahan utama, lapisan kedua dan lapisan ketiganya, kami membuatnya satu pola, jadi langsung di pola yang sama. Seperti itu Ibu. Ya, berikutnya mungkin Pak. Pertanyaan lain ya. Bu.
Selain bahan katun, ada alternatif lain ya? Bahan. Mungkin kita mengikuti kebutuhan yang ada di masyarakat Metro khususnya ya, menggunakan bahan kain katun ini karena memang ramah untuk menyerap keringat tidak terlalu panas karena kan kita membuatnya 3 lapis. Jadi kalau kain katun itu menurut kami ramah untuk dibuat untuk masker ini. Mungkin bisa juga kain-kain menggunakan kain-kain perca ya mungkin ya, sisa limbah ini bisa juga. Atau mungkin bahan toyobo, mungkin katun-katun toyobo mungkin jenisnya masih menggunakan unsur katun. Dijawab sama Ya. Berikutnya itu ya, yang apakah harus sesuai contoh, itu kami menyampaikan dari kami tim pengampu sekolah pengampu, kami menyampaikan atau sharing seperti itu yang kita buat di SMK 3. Jadi nantinya Bapak Ibu senusantara jika punya model sendiri atau punya kreasi sendiri dipersilahkan ya. Kemarin pakemnya setidaknya seperti ini contohnya gitu. Kalau nanti mau ada model sendiri ya silahkan Ibu. Selanjutnya mohon maaf sebelumnya. Boleh, nggak boleh? 4 maksimal. Ada kelompok 2 sampai 4. 3 bisa. bisa 2 kelompok ya. Mungkin bisa Pak. Itu boleh dijawab. Untuk pembuatan masker ukuran anak-anak, apakah ada standar ukurannya sendiri? Mungkin size-nya aja ya dikecilkan. Kalau yang tadi contoh yang dari kami itu 13 mungkin bisa disesuaikan untuk ukuran anak-anak bisa sampai 10 dan 11 mungkin Ibu bisa kita kecilkan size ininya panjangnya ya, dan tingginya mungkin menyesuaikan ukuran di bagian tengah belakangnya. Terkait dengan referensi pola masker kan ada 2, yaitu dari SMK dan Pak Nathan. Mohon informasinya apakah ini bebas? Ya Ibu, silakan Ibu memilih bebas saja. Ini sebagai contoh kami memberikan informasi dari tim pengampu SMK. Kami sudah melakukan yang seperti ini. Jika Ibu mau membuat dengan kreasi yang lain sesuai dengan sekolah Ibu, dipersilahkan. Apakah masker yang dibuat harus sama? Ya, tadi sudah dijawab ya Ibu. Izin bertanya sendiri. Itu Pak. Tidak ada karena
Saya ikut pelatihan ini karena mau belajar. Kami tempat tinggalnya jauh dari kota. Kami tinggal di pedalaman pulau, sedangkan tugas dan pelatihan durasinya termasuk berdekatan. Kalau dipesan bahannya online, dan tentu di pedalaman mesti bukan guru di sana. Ya, mohon solusi. Ini ditampung dulu. Ya, kan biasanya ini koordinator. Nah, Iya. Dijawab apa? itu aja. Dari siapa itu, Pak? Dari Naikkan. Bu Dewi ya. Juliana. Ibu Dewi Juliana dari SMK. Oh, ya. Jadi Bu Dewi, mungkin ini nanti yang bisa menjawab Ibu koordinator kita ya, Ibu ya. Ya. Eh, Ya, terkait dengan kesulitan bahan ya, Iya, dan iya. waktu antara pelatihan dan tugasnya kan 2 minggu. Nanti biar kami sebagai pelaksana nanti akan bertanya dulu ke koordinator bagaimana solusinya supaya pesertaan juga bisa aktif ya. Bagaimana cara proses produksi agar produk tetap steril? Dari ibu kita tiga kayak tunggu. Ya, sebenarnya dari Bu Devita SMK 3 Payakumbuh. Bagaimana proses produksi agar tetap steril? Ini sebenarnya nanti ada materi di quality control itu sebenarnya ada, dan sterilisasi. Iya, 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 bersama Pak Basuki. Pak Basuki. Dari PT Sritek. Oke, terkait dengan proses sterilisasi produk kita ya, Iya. APD, masker dan lain-lain, nanti kita bahas di sesi quality control aja dan sterilisasi. Itu Ibu ya. Jadi kita pending jawabannya lah, biar langsung dari expertnya aja yang bicara ya. Oke, ada lagi Pak Tio? Itu maskernya Bisa diisi tisu ya. Oh, ada pertanyaan. Ya, improve aja Ibu, Bu Wating ya Pak. Untuk maskernya bisa diisi tisu. Itu improve aja Ibu. Mungkin ada yang model pembuatan maskernya yang mungkin di tengahnya untuk bisa dibuka ya, jadi terbuka lapisan ketiganya itu untuk bisa menyelipkan tisu, itu mungkin juga ada Bu nanti yang model seperti itu. Silakan aja Ibu improve aja di masing-masing peserta nantinya. Berikutnya masker yang rangkap 3 salah satunya bahan kain gliserin, apakah aman untuk dihirup? Ya, sesudah kita membuat ini, kami rasa ini sudah mengikuti standar yang disarankan oleh Kementerian RI, dan aman, insya Allah aman Ibu, karena lapisan gliserin ini sama seperti tisu ya, dan bisa dicuci dan dicuci kembali. Oke, begitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah langsung dijawab oleh narasumber kita, ada Persi dan Meli sebagai tim tata busana. Dan terkait dengan ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, termasuk tadi salah satunya terkait dengan lokasi peserta, terkait dengan bahannya nanti bagaimana, nanti akan kami share kami diskusikan dulu ke koordinator pelaksanaan ya. Jadi nanti kan itu akan dijawab mungkin dengan segera. Itu ya, Ibu. Terima kasih. Jadi sesi kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah melakukan diskusi dengan bertanya. Terima kasih sekali untuk kesempatannya. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan di
kegiatan kedua ya, pertemuan kedua pada hari Kamis jam 9 sampai jam 10 pagi WIB ya. Jadi kegiatan ini semuanya video conference dilaksanakan dengan setting time adalah waktu Indonesia Barat. Nanti peserta yang di wilayah Indonesia Tengah atau Timur bisa menyesuaikan ya. Jadi silakan menyesuaikan. Oke, terima kasih. Sesi saat ini kita akhiri dulu. Mohon maaf atas segala kekeliruan yang tidak kami sengaja. Ini adalah sesi pertama, mungkin masih jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Esti sebagai narasumber, kepada Ibu Meli juga sebagai pendamping narasumber. Terima kasih sekali, dan kepada ibu-ibu peserta yang sudah bergabung. Baik, sesi produksi baju APD kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.